Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tugas besar logika fuzzy menggunakan metode Tsukamoto. Anggota kelompok pertama Fajar Maulana Dwi Praja dan saya sendiri Yusnadi Faizin Rahman. Nah, di sini kita mengambil sebuah contoh kasus, yaitu suatu perusahaan makanan kalian akan memproduksi makanan jenis A, B, dan C. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 5.000 kemasan per hari, dan permintaan terkecil mencapai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang digunakan terbanyak mencapai 600 kemasan per hari, dan terkecil pernah mencapai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, perusahaan sampai saat ini baru memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari. Untuk efisiensi mesin dan sumber daya manusia atau SDM, tiap hari diharapkan perusahaan mencapai paling tidak 2.000 kemasan. Nah, berapa kemasan makanan jenis A, B, dan C yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 3.800 kemasan dan jumlah produksi 4.200 kemasan? Proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fuzzy sebagai berikut. Rule yang pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Rule kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Rule ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Dan yang terakhir atau rule keempat, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Kemudian ada predikat. Nah, di sini kita memiliki 3 aturan, yaitu interseksi atau and, union atau or, dan complement atau not. Nah, untuk interseksi atau and di sini menggunakan nilai minimum. Jadi rumus yang digunakan itu adalah mu A B sama dengan minimum dalam kurung mu A X, mu B Y. Kemudian union atau or menggunakan rumus mu A atau B sama dengan maksimum dalam kurung mu A X, mu B Y. Dan yang terakhir complement atau not. Di sini menggunakan rumus mu A aksen sama dengan 1 min mu A X. Kemudian di sini ada variabel fuzzy permintaan. Nah, di sini himpunan fuzzy turun. Mu X bernilai 1 apabila X lebih kecil sama dengan A, bernilai B min X per B min A apabila A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B, dan bernilai 0 apabila X lebih besar daripada B. Kemudian himpunan fuzzy naik. Nah, himpunan fuzzy naiknya adalah kebalikan dari himpunan fuzzy turun. Mu X bernilai 0 apabila X lebih kecil dari A, X min A per B min A apabila A lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan B, dan bernilai 1 apabila X lebih besar sama dengan B. Kepada saudara Yusnadi, berikutnya saya akan menyampaikan materi selanjutnya, mencari nilai keanggotaan dari permintaan berdasarkan rumus yang dibacakan oleh saudara Yusnadi tadi. Maaf sebelumnya. Ini rumusnya. Himpunan fuzzy turun dan himpunan fuzzy naik. Maka di sini kita akan menggunakan rumus yang sama, yaitu mu VMT turun dalam kurung 3.800 sama dengan B min X dibagi B min A. Di sini yang menjadi B adalah 5.000 dan A adalah 1.000. Dan X-nya adalah 3.800. Maka 5.000 dikurangi 3.800 dibagi 5.000 dikurangi 1.000 sama dengan 0,3. Ini di grafiknya 0,3 berada di sini.
bagian bawah karena menggunakan permintaan turun. Dan untuk permintaan naik, X dikurangi A dibagi B min A sama dengan 3.800 dikurangi 1.000 dibagi 5.000 dikurangi 1.000. Hasilnya 0,7. Maka berada di atas, namun tetap di garis X yang sama, ya berada lebih atas 0,7. Selanjutnya, untuk variabel fuzzy persediaan, rumusnya sama dengan rumus variabel fuzzy permintaan, hanya saja perbedaannya di sini kita ganti kata turun menjadi sedikit dan naik menjadi banyak. Oke, selanjutnya untuk mencari nilai keanggotaan dari persediaan, mu PMT sedikit dalam kurung 420 sama dengan B min X dibagi B min A sama dengan 600 dikurangi 420 dibagi 600 dikurangi 100 sama dengan 0,36. Berada di garis turun paling sedikit, yaitu garis 100 ini, dekat dengan garis 100 sebenarnya. Lalu permintaan banyak, mu permintaan banyak, X dikurangi A dibagi B min A, 420 dikurangi 100 dibagi 600 dikurangi 100, maka nilainya 0,64, berada di atas dari 0,36. Berdasarkan rumusnya, maksudnya seperti ini. Jika nilai 1, maka X dikurangi lebih sedikit daripada A, dan nilai 0 X lebih besar dari B jika menggunakan himpunan fuzzy sedikit, dan jika menggunakan himpunan fuzzy banyak, 0 sama dengan X lebih sedikit daripada A, dan nilai 1 X lebih besar daripada B. Maka itulah sebabnya posisinya berada seperti ini. Untuk selanjutnya, kita mencari agregasi, mencari nilai dari Z untuk setiap aturan dengan menggunakan fungsi min. Duplikasi. Rules pertama, if permintaan turun and permintaan persediaan banyak, then produksi barang berkurang. A predikat 1 sama dengan mu PMT turun, mu PMT banyak. A predikat 1 sama dengan min, karena menggunakan A predikat n, maka fungsinya menggunakan min. Mu PMT turun, mu PMT banyak, maka jika diambil hasilnya dalam kurung 0,3 titik koma 0,64. Karena menggunakan fungsi minimum, maka mengambil nilai yang lebih sedikit. Di sini yang lebih sedikit adalah nilai dari permintaan, yaitu 0,36. Selanjutnya, mencari variabel fuzzy dari produksi barang. Himpunan fuzzy turun menggunakan fungsi himpunan fuzzy turun. Di sini turun diganti menjadi berkurang dan naik diganti menjadi bertambah. B min X dibagi B min A sama dengan 0,3 menggunakan nilai dari A predikat. Rp7.000 dikurangi X dibagi 7.000 dikurangi 2.000 sama dengan 0,3. X sama dengan 5.500. Kenapa bisa dapat 5.500? Karena 7.000 dikurangi 2.000 sama dengan 5.000, lalu dikalikan dengan 0,3, baru dijumlahkan dengan nilai 7.000. 7.000 dikurangi 5.000
dikalikan 0,3, maka hasilnya 5.500. Dan nilai dari Z1 adalah 5.500. Ini grafiknya berada di bagian naik, 7.000 di bagian naik, itu yang paling banyak, berada di garis bawah 0,3. Selanjutnya, rule kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. A predikat, langsung saja tetap menggunakan min PMT turun, min PMT sedikit, dalam kurung 0,3, titik koma 0,36. Masih nilai dari permintaan lebih sedikit daripada nilai dari persediaan, maka yang diambil nilai dari permintaan, yaitu 0,3. Untuk nilai Z2-nya, B min X dibagi B min A sama dengan 0,3. Untuk rule pertama dan kedua, kita masih tetap menggunakan himpunan pasti turun dalam kurung berkurang. 7.000 dikurangi X dibagi 7.000 dikurangi 2.000 sama dengan 0,3. Karena nilai dari A predikat rule pertama dan kedua sama, maka nilai dari X sama juga, yaitu 5.500. Maka Z2 juga nilainya 5.500. Berada di posisi yang sama dengan rule pertama. Selanjutnya, agregasi, rule ketiga. Jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Langsung saja, mu permintaan naik dan persediaan banyak, maka nilainya dalam kurung 0,7, titik koma 0,64. Di sini nilai persediaan lebih sedikit daripada permintaan, maka yang diambil adalah nilai dari persediaan. Dan di sini untuk rule ketiga dan keempatnya menggunakan variabel Fuzzy, himpunan Fuzzy naik. Ini bertambah maksudnya. Sini X dikurangi A dibagi B min A sama dengan 0,64. X dikurangi 2.000 dibagi 7.000 dikurangi 2.000 sama dengan 0,64. Sama seperti tadi, hanya saja di sini nilainya min 2.000 ditambah min, maka min tambah min sama dengan plus. Hasilnya jadi 5.200. Z3 sama dengan 5.200. Posisinya berbeda dengan yang tadi. Untuk rule kedua berbeda dengan rule ketiga, berada di posisi naik sini 0,64. Lalu rule keempat, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Lanjut saja. Nilainya permintaan naik 0,7, titik koma, persediaan sedikit 0,36. Maka jelas yang diambil adalah nilai dari 0,36. Selanjutnya untuk Z4 seperti tadi, hanya saja beda 0,36. Maka nilainya X min 2.000 dibagi 7.000 min 2.000 sama dengan 0,36. X sama dengan 3.800 dan 4 adalah 3.800. Nilainya karena lebih sedikit berada di sini 0,36. Nah, lalu untuk defasifikasinya akan dijelaskan oleh saudara Yusnadi. Kemudian defusifikasi. Nah, untuk defusifikasi ini rumusnya adalah Z sama dengan A predikat 1 dikali Z1 ditambah A predikat 2 dikali Z2 ditambah A predikat 3 dikali Z3 ditambah A predikat 4 dikali Z4
dibagi A predikat 1 ditambah A predikat 2 ditambah A predikat 3 ditambah A predikat 4. Nah, untuk nilainya ini masing-masing diambil dari nilai rule yang tadi itu. Untuk A predikat 1 nilainya itu adalah 0,3 karena menggunakan minimum. Di sini kan ada 0,3 sama 0,64 karena minimum jadi diambil 0,3. Kemudian untuk nilai Z1 nya 5500. Sama juga untuk A predikat 2 sama Z2 nya diambil dari nilai rule 2. Nilai predikatnya itu adalah 0,3 karena diambil juga nilai minimumnya. Kemudian untuk nilai Z sama dengan 5500. Nilai predikat 3 0,64, nilai Z3 5200, nilai predikat 3 0,36, Z4 nya 3800. Jadi setelah dijumlahkan itu hasilnya 7996 dibagi 1,6. Hasil Z nya itu adalah 4997,5. Jadi, jumlah makanan kaleng jenis A, B, dan C yang harus diproduksi sebanyak 4997,5 kemasan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebih atau ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.